Oke. Ya, jadi materi kita hari ini itu adalah tentang layout gambar ya. Saya pakai notepad aja. Tentang hari ini adalah pengaturan layout, layout dan skala gambar. Nah, pengaturan layout dan skala gambar yang akan kita atur di dalam materi kita pada pagi hari ini. Memang bentar sebelum ke layout dan skala gambar. Di dalam AutoCAD itu ada yang namanya perintah skill ya. Skill yang dimaksud di sini itu bukan mengubah skala tetapi hanya memindahkan koordinat. Jadi kalau gambarnya itu dibuat skalanya di dalam tampilan model di sini diskalakan berapa gitu masih saya pikir tidak tepat ya. Maksudnya begini ya, misalkan ini ada rectangle ya. Rectangle kotak begitu ukuran 100,100. Nah, ini ukuran 100,100 ya. 100,100. Bentar kok nggak pas. Rectangle 100,100. Distance dia ini ya, X nya 100, Y 100. Nah, ini akan kita scale. Ada perintah namanya scale, itu adalah memindahkan koordinat saja secara bersamaan antara X dan Y gitu ya, antara X dan Y secara bersamaan. Misalkan scale ya, scale itu perintahnya adalah SC, scale ya. Kita pilih objeknya, base pointnya di sini ya, kemudian scale faktornya berapa, misalkan 2 kali ya, dari 100 mau kita jadikan 200 kali 200. Nah, jadi kita cek di sini. Nah, sudah 200 kan? X-nya, Y-nya 200. Nah, pengaturan skala, kalau gambarnya ingin diskala itu bukan seperti ini ya. Jadi scale di sini bukan untuk mengatur skala gambar. Ini hanya untuk memindahkan koordinat saja, memperbesar atau memperkecil. Kalau memperkecil ya berarti tinggal dikalikan berapa begitu. Ini 200 mau jadi 100 ya tinggal 200 bagi 100 berapa? 100 per 200 berarti 0,5 kan. Berarti scale dipilih, base point di sini, scale faktornya 0,5. Maka distance itu menjadi jaraknya adalah X-nya 100, Y-nya 100. Tapi bukan ini yang dimaksud. Yang dimaksud kita akan mengatur skala gambar seperti halnya di modul ya. Di modul itu dalam satu bidang gambar itu ada skala 110, 100 dan seterusnya. Nah, itu kita akan atur di sana. Nah, sebelum ke sana kita akan mengatur layout dulu ya, melihat tentang layout. Apa sih yang dimaksud dengan layout gitu. Layout itu adalah jadi kalau kalian lihat di sini, ini ada tampilan model, kemudian ada layout 1, layout 2 ya di sini. Model, layout 1, layout 2. Model itu adalah seperti apa ya, bidang gambar yang tidak terbatas semuanya. Tapi kalau layout itu adalah bidang gambar kita itu dibatasi di kertas yang kita setting. Jadi kertas kita setting ukuran berapa gitu, A3 gitu misalkan. Nanti kita akan posisikan gambar kita itu di dalam kertas, di dalam layout ini itu dengan skala tertentu supaya gambar itu bisa masuk di sana gitu. Dalam kertas yang sudah kita tentukan gitu. Sehingga seperti itu ya. Kalau model ini bidang gambarnya tidak terbatas ya, luas sekali seperti di luar angkasa begitu ya, tidak ada batasannya. Tapi kalau di layout itu kita akan dibatasi oleh bidang gambar atau ukuran kertas kita. Setelah itu kita nanti harus atur skalanya supaya gambar kita itu bisa masuk di dalam kertas kita. Oke ya, sekarang saya jelaskan pelan-pelan. Jadi kita akan ke layout dulu ya. Kita coba ke layout dulu. Kalau belum jelas nanti bisa ditanyakan. Nah, ini sudah terbuka. Nah, misalkan seperti ini nanti. Bidang gambar sini skala 1 100 100 100. Gimana caranya ya gitu. Kemudian di sini skala 150, di sebelahnya skala 1 banding 100. Ini gambarnya tetap
Kalau kita menggambarnya itu tetap 1:1 dalam satuan milimeter juga tetap. Tetapi kita atur ukuran skalanya berapa itu di layout di sini, di layout nanti yang saya akan ingin ajarkan gitu ya. Misalkan rencana pondasi juga. Oh, maaf. Rencana pondasi mana ya? Nah, ini rencana pondasi 1:100, tetapi detailnya 1:30, 1 banding berapa ini, 1:30, dan seterusnya gitu. Dalam satu bidang gambar ada beberapa gambar dengan skala yang berbeda, padahal kita menggambarnya tetap 1:1, tidak ada perubahan skala gambar ketika di posisi model. Jadi di sini tetap ini sudah benar, ini punya Leo ini sudah benar, semuanya digambar dalam skala 1:1, betul begitu. Cuman ini dimensinya diperkecil, new dimension ya betul, tapi ini tetap ini ya. Jadi kalau 125 mestinya 1250, kita coba cek ya. Ini mestinya 1250. Tuh benar. Saya sangat salah. 35 mestinya 350. Nah, betul sekali. Semua penggambarnya tetap 1:1. Nah, sekarang ya, kita akan coba ke layout. Kita klik layout ini ya. Kita klik layout ini. Nah, di sini akan ada tampilan seperti ini ya. Layout itu tampilannya seperti ini. Di bagian pinggir itu ada yang namanya viewport. Jadi ini namanya viewport ya. Viewport itu adalah, jadi bidang gambar kita itu tergantung dari viewport ini gitu ya. Viewport ini bisa kita kecilkan ya, bisa kita tarik seperti ini, bisa kita besarkan seperti ini. Nah, ini adalah viewport. Kemudian ini adalah yang putih, ini adalah bidang gambar kita. Yang putus-putus itu adalah batas pencetakan. Jadi nanti kita akan atur ini kertas berapa, ini pencetakannya batasnya di sini ya. Berarti kalau kita keluar dari garis putus-putus ini, gambar kita tidak akan tercetak. Baik, sekarang kita fokus ke viewport dulu. Ini namanya viewport ya. Viewport ini kalau posisinya gini, posisinya layout, kita dalam posisi layout, dan ini dalam posisi paper, itu berarti kita dalam posisi kertas gitu ya. Dalam posisi kertas gambar kita, dalam arti itu kalau kita perbesar, kita perkecil, dia akan ikut diperbesar perkecil gitu ya. Tetapi kita juga bisa masuk, kita mau edit di sini bagaimana, dan kita mau cek kondisi di sini, kita masih dalam posisi layout, itu ke posisi model ya, model. Kalau kita ke posisi model ini, kalau kita scroll, yang mengecil adalah yang dalamnya ini, bukan yang luar gitu. Kalau ke posisi paper lagi, kita ke sini lagi, klik paper, atau klik 2 kali di dalam, besar kecil begini. Kalau mau ke posisi paper, ke posisi kertas ya klik 2 kali di luar begini. Gitu ya. Jadi saya ulangi, ini adalah namanya viewport ya. Viewport ya. Ini adalah viewport kita, itu viewport. Jadi bisa ditarik seperti ini, diatur bidang gambar kita di sini. Ketika dalam posisi paper ya, sekali lagi, kalau di sini layout dan ini posisinya paper, itu berarti kita dalam posisi bidang kertas gambar kita begini ya, kertas gambar kita. Artinya kalau kita perkecil, dia akan ikut kecil kertasnya, tapi kalau kita perbesar, maka dia akan membesar. Tetapi kalau kita klik 2 kali di dalam, atau kita pindahkan ke posisi model ya, kita berarti berada di posisi model di sini, tapi tetap dalam kertas kita. Kertas kita diam, bidang gambar kita yang berubah-ubah ya. Nah, begini, perbesar, perkecil begini. Kita ke posisi paper lagi. Nah, begini. Begitu. Nah, itu ya. Jadi dicoba-coba dulu, klik 2 kali di dalam, klik 2 kali di luar. Nah, begini. Berikutnya, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi posisi model dan posisi paper. Jadi kalau posisi paper ini kertasnya, posisi model itu adalah kita bisa masuk ke dalamnya gitu. Posisi model lagi. Tapi hati-hati nanti ketika scroll besar kecil itu berubah skalanya, tapi nanti saja. Itu ya, itu viewport. Itu adalah yang namanya viewport, dipahami dulu. Jadi kalau ini adalah viewport yang bisa digunakan untuk mengatur bidang gambar kita gitu, diperkecil begini bisa gitu, perbesar begini bisa. Nanti seperti ini yang akan kita gunakan.
Kalau klik 2 kali di luar, itu berarti posisi paper, klik 2 kali di dalam, posisi model. Klik di keluar, paper. Kalau posisi paper, kita scroll besar kecil, itu kertasnya akan ikut diperbesar dan dikecil. Tapi kalau posisi model, ya, dalam posisi model, itu berarti bidang gambarnya diperbesar atau diperkecil. Gitu ya. Seperti itu. Nah, hati-hati. Ketika dalam posisi paper, berarti kalau kalian menggambar di sini, itu berarti kalian menggambar di kertas yang sudah kalian setting ini. Tapi kalau kalian dalam posisi model, itu berarti kalian menggambar di bidang atau sama dengan kalian menggambar di sini, begitu. Sama persis ya. Jadi kalau saya gambar ada lingkaran di sini, gini, ada lingkaran di sini ya. Maka kalau kita ke posisi model di sini, lah ini lingkarannya ada di sini. Ya, ini ada lingkaran yang tadi saya gambar. Tapi kalau saya menggambarnya di luar di kertas ini dalam posisi paper, di luar di sini, ya dia tidak akan tampil di dalam karena ini adalah di kertas gambarnya gitu. Kalau ini seperti di bidang yang tidak terbatas gitu ya, di model seperti itu. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita coba akan memasukkan viewport ya, memasukkan viewport. Caranya adalah ini kita hapus dulu. Jadi kalau menghapus, hati-hati. Yang dihapus bukan dalamnya. Ini kalau ketika posisi model ini kalian hapus, maka gambarnya akan terhapus. Begitu. Tapi kalau dalam posisi paper, viewportnya saja yang dipilih, kemudian dihapus, tidak apa-apa, gambarnya masih ada di sini. Tapi kalau kalian tadi dalam posisi layout, ya, kalian hapus dalam posisi model. Jadi di sini. Nah, ini ya. Dalam posisi model, nah ini saya dalam posisi model. Saya hapus lingkaran ini, maka gambarnya akan ikut terhapus gitu. Tapi kalau dalam posisi paper, viewportnya dihapus tidak masalah. Oke ya, viewportnya dihapus tidak masalah. Itu ada yang ditanyakan? Model dan paper. Ini penting sekali. Nanti kita akan atur skala gambar di sini semuanya. Apakah bisa dilanjutkan dulu? Saya lanjutkan dulu ya. Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, sekarang dalam posisi paper ya, di layout dalam posisi paper, viewportnya saja yang dihapus ya. Viewport dihapus. Viewportnya dihapus. Kemudian kita akan atur kertas gambar kita. Sekalian aja, kita atur kertas gambar kita. Caranya adalah, jadi nanti kalau kita sudah atur skala gambar dan seterusnya, kita kalau nyetak tinggal klik kanan plot gitu aja gitu. Baik, langkahnya adalah kita mau atur kertas gambar kita itu ukuran A3 ya. Jadi kita layoutnya ini klik kanan ya, klik kanan di layout di sini, kemudian page setup manager. Oke, saya ulangi, klik kanan di layout, page setup manager, kemudian buat new di sini. Oke, masukkan misalkan di sini diberi nama layoutnya adalah denah gitu ya, denah. Oke. Maka dia akan masuk ke sini ya, tampilan di sini. Kemudian ketika ditanya printer plotter, dipilih none saja, tidak ada, tidak apa-apa. Kemudian atau supaya bisa jadi PDF ya. Kalau saya misalkan Microsoft Print to PDF misalkan. Ya, Microsoft Print to PDF supaya nanti kita bisa lihat hasilnya. Kemudian paper size-nya saya masukkan A3. Ya, paper size A3, ukuran kertasnya A3. Kemudian yang berikutnya adalah plot style table. Plot style table itu adalah begini. Kalau kita pilih none atau kita pilih eket.ctb, itu nanti gambar kita berwarna sesuai dengan layer kita masing-masing. Tapi kalau kita ingin gambarnya hitam saja, gambarnya hitam putih saja, kita pilih monochrome ya, monochrome.ctb. monochrome.ctb. Kemudian setelah pilih monochrome.ctb, itu kita pilih display plot style. Maksudnya kalau ingat tadi ya, kita buat viewport itu dalamnya berwarna-warni. Tapi kalau kita pilih monochrome plot style table dan display plot style,
nanti viewport dan gambar di dalamnya akan hitam putih gitu. Kemudian scale-nya 1:1, biarkan di sini 1:1, nanti skalanya yang di dalam yang akan kita atur. Kemudian landscape dan oke. Ya. Kalau sudah, Dena ini set current ya, dan kemudian close. Ya. Nah, kebetulan di sini karena printernya print to PDF, itu kita bisa pilih sampai pinggir di sini ya. Tapi kalau misalkan kalian punya printer A4 gitu atau A3 gitu, biasanya ada batasan putus-putus, garis putus-putus di sini. Oke, sudah ya. Jadi di sini tadi page setup manajernya kita pakai Dena, set current, tadi settingannya adalah kalau saya printer plotternya adalah Microsoft Print to PDF gitu, atau mau pilih none juga boleh. Kemudian paper size-nya A3, plot style table-nya monochrome. Di sini adalah pakai display plot style supaya nanti monochrome ini bisa ditampilkan pada bidang gambar kita. Scale-nya 1:1. Kemudian di sini adalah landscape. Oke, update, close. Oke. Berikutnya kita akan coba-coba masukkan viewport ya. Nah, cara tadi kan viewportnya sudah kita hapus. Bagaimana cara masukkan viewportnya? Nah, kalian bisa ke view, kemudian di sini ada viewport. Nah, ada view dan viewport. Misalkan kita pilih new viewport, single misalkan ya, single. Oke. Caranya adalah buat seperti window, klik di sini, tarik ke sini. Nah, muncul lagi kan. Nah, ini sudah berwarna hitam putih, tetapi kok ada yang berwarna. Nah, coba kita cek di sini. Oh, warnanya kenapa? Potongan-potongan. Ya, mestinya ini bisa ikut hitam putih ya, tapi di sini masih berwarna. Mana ini? Ya, tidak apa-apalah. Mungkin warnanya tidak dikenali ketika ini warnanya aneh begitu ya. Oke, nah ini yang saya maksud. Jadi ini adalah viewportnya, jadi kita bisa pindah-pindahkan seperti ini. Nah, misalkan seperti ini gitu. Ini rencana pondasi gitu. Oke, kita hapus dulu, kita hapus lagi, masukkan lagi juga bisa. Nah, sekalian saja kita buat satu layer baru namanya viewport supaya nanti bisa kita hide gitu viewportnya sehingga tidak terlihat garis pinggirnya. Jadi caranya bisa ke layer properties manager, buat layer baru namanya adalah ketikkan viewport ya, name layer baru namanya viewport. Kemudian sekarang dibuat set current ini ya, viewport. Nah, kemudian sekarang kita coba lagi viewport ya, new viewport. Nah, di sini bermacam-macam ya, ada single, two vertical, horizontal, tree, begini juga bisa. Misalkan tree ya, kita masukkan dari sini sampai di sini. Nah, itu kalau kita klik 2 kali di sini, nah ini bisa untuk gambar begini misalkan. Begini, ini gambar rencana pondasi. Yang di sini gambar detail 2 pondasinya misalkan. Yang di sini gambar pondasi sebelah. Nah, misalkan seperti ini. Bisa jadi seperti ini ya. Kalau kurang pas sampai sini ada pertanyaan bisa ya. Jadi saya ulangi lagi cara membuatnya. Kalau dalam posisi paper ini kalian hapus tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi jangan dalam posisi model, nanti gambarnya terhapus ya. Viewport, new viewport, silakan dicoba-coba. Ada 4 sama, horizontal, vertikal, below, above, dan seterusnya. Ini bermacam-macam, equal gitu misalkan. Ada 4 yang sama.
begini gitu. Klik 2 kali, ini diperbesar. Ini klik 2 kali, ini diperbesar begini. Misalkan ini untuk denahnya, misalkan mau memperbesar ruangan di sini. Ini mau memperbesar tampaknya, potongannya. Ini kenapa ya kok nggak bisa berwarna? Ya seperti itu. Bentar, ini mungkin karena warnanya adalah, oh iya, warnanya mungkin ada modifikasi warna itu ya. Kalau saya buat standar gitu, misalkan warnanya merah gitu misalkan, atau hijau. Ya, kalau warna-warna dasar dia bisa menjadi monokrom ya, tapi kalau warnanya kita pilih sendiri mungkin dia akan kesulitan gitu menentukan. Sehingga sebaiknya untuk warna begini, warna gambarnya dibuat yang standar saja ya. Tapi ini sudah bagus, Leoni sudah berupaya ya membuat ini. Jadi tapi dibuat indeks warnanya yang ada di sini saja gitu. Semua warna yang ada di situ nanti, nah ini sudah bisa jadi hitam. Nah begitu ya. Jadi itu namanya adalah viewport. Ini layernya viewport. Nah kalau ingin kita matikan tidak ada batasannya, ya ini tinggal kita matikan begini aja. Nah kan jadi begini gambarnya. Jadi tidak ada perpotongan begitu, kita ada gambar banyak begini. Nanti kita akan atur. Viewportnya dinyalakan lagi. Nah jadi seperti ini. Prinsipnya seperti itu ya. Jadi saya ulangi, viewport itu adalah seperti jendela yang membatasi kita di bidang kertas kita atau di bidang gambar, di bidang kertas kita atau di bidang gambar kita. Kalau di kertas kita itu posisinya adalah paper, tapi kalau bidang gambar kita itu kita ke posisi model ya, model. Nah, ini tidak bisa dipastikan ke posisi model karena viewportnya tidak ada, harus ada viewportnya dulu. Nah untuk memasukkan viewport kalian bisa ke view, kemudian viewport, kemudian bisa ke new viewport gitu. Misalkan di sini ada single dan seterusnya. Misalkan single ya, single saya buat di sini. Nah ini sudah masuk semua. Kalau kita klik 2 kali ini masuk ke model, saya klik 2 kali di sini dia masuk paper. Kalau dalam posisi paper ini diperbesar, diperkecil, itu adalah dia akan ikut kertasnya, ukuran kertasnya. Tadi sudah kita setting ukuran A3 ya. Tapi kalau posisi model itu kita akan masuk ke bidang gambar kita. Kalau diperbesar, diperkecil itu kita akan masuk ke bidang gambar kita. Gambarnya diperbesar, diperkecil dan seterusnya. Berikutnya, kalau kita ingin menghapus viewport, pastikan posisinya adalah paper. Posisinya paper dan viewportnya tidak aktif atau garisnya tipis. Kalau garisnya tebal itu pinggir ini, viewport ini berarti dia sedang aktif. Gitu ya. Jangan sampai ini dalam posisi begini kita hapus maka akan hilang sak gambar-gambarnya. Tapi kalau dalam posisi paper ini dihapus viewportnya itu dia akan hilang begini. Oke ya. Dari sampai sini ada pertanyaan, silakan. Masih 4 orang. Saya mau bertanya. Ayo silakan Leoni. Pak, kalau di versi AutoCAD saya itu tidak ada tulisan layout atau gitu, Pak. Oh iya, Itu dimunculkan di mana, Pak? model layout dan sebagainya tidak ada ya? Iya. Bentar, versi bentar. Model, layout dan sebagainya. Kamu versi berapa? Versi 2010, Pak. Oke. Pastinya ada sebentar. Ya itu pernah itu terjadi. Bentar. Aktif model. Di mana ya? Drafting standard setup. Standard workspace.
Hmm, saya lupa. Coba kita browsing. Memunculkan toolbar model dan layout di AutoCAD. Saya kok ini coba. Oh, ini. Ya. Jadi bisa ke sini, tools ya, option, kemudian display. Nah, ini display layout and model tabs. Silakan dicoba Leoni. Ya, ini terima kasih kepada siapa ini yang Mufasuket. Ya, terima kasih ini infonya. Jadi ke tools, option, kemudian ke display. Ya, di sini ada display layout and print, layout and model tab. Ini kalau kita hilangkan, apply, oke. Nah, jadi hilang begini ya Leonia. Tapi kalau itu kita klik ya, tools, option, kemudian display layout and model tab, apply, oke. Nah, ini akan muncul. Sudah bisa dicoba Leonia. Sudah, Pak. Ya, puji Tuhan. Begitu ya. Jadi kalau sudah, saya coba ulangi sedikit ya. Nah, tadi yang penting itu adalah kita setting, selain viewport, kita setting dulu bidang gambar kita. Jadi kita klik kanan di layout, kemudian page setup manager, kemudian ini saya hapus saja ya. Hapusnya nanti dipakai push. Saya pilih new aja. Misalkan saya ketikkan di sini Dena, itu Dena A3 misalkan ya. Oke. Nah, dia akan langsung diarahkan ke sini, page setup Dena A3. Printer plotternya bisa pilih none ini supaya banyak nanti, atau pilih kalau saya Microsoft Print to PDF. Paper size-nya saya pilih A3. Kemudian plot style table-nya saya pilih monochrome. Hitam saja, monokrom ya. Kemudian di sini pilih, jangan lupa display plot style, supaya di dalam viewport kita itu nanti gambarnya juga hitam putih, karena ini backgroundnya putih. Kalau gambarnya berwarna-warna biasanya akan berwarna-warni, gambarnya kita akan bingung. Jadi di sini display plot style warnanya monokrom, kemudian landscape dan oke gitu ya. Jangan lupa set current dan close. Nah, kalau sudah, ini bidang gambar kita itu sudah A3 ukurannya, sudah A3. Nah, sekarang kita akan sekali lagi tadi memasukkan viewport, itu adalah view. Saya coba satu ya, viewport. Nah, ketika kita dalam posisi paper, sekali lagi itu adalah kertasnya yang kita perbesar dan perkecil. Kalau dalam posisi model itu kita bidang gambarnya diperbesar dan perkecil gitu. Saya ke posisi paper lagi. Nah, kalau kita sadari ketika kita dalam posisi model, ketika kita memperbesar dan memperkecil, scroll ke depan dan scroll ke belakang, itu kan gambarnya diperbesar dan diperkecil kan. Nah, berarti sebenarnya kita itu sudah mengubah skala gambarnya. Tetapi sekarang kita ingin memasukkan skala gambar yang benar-benar pas, itu berapa ya? Tapi prinsipnya dipahami ya, kalau kita scroll itu berarti gambarnya semakin besar. Kalau gambar semakin besar maka skalanya semakin kecil kan, 1:10, 1:5, maka gambarnya semakin besar. Tapi kalau kita scroll ke belakang atau zoom out ini ya, zoom out ini gambarnya semakin kecil, maka skalanya menjadi semakin besar skalanya, 1:100, 200 dan seterusnya gitu. Nah, sekarang kita akan coba setting. Di manakah letak setting skala itu? Ya, kita akan cek. Caranya adalah kita bisa klik, misalkan ini saya paskan di sini dulu ya, pondasi misalkan. Saya klik 2 kali ya. Kalau ini di namanya zoom pen ya, pakai tangan ini, pen real time, atau scroll di tengah, scroll di mouse itu
ditekan terus digeser ke kanan kiri, itu dia tidak akan perbesar dan perkecil kan, itu dia tidak akan mengubah skala. Tapi sekali lagi kita ingin cek di mana sih letak pengaturan skala gitu ya. Misalkan ini saya perbesar sedikit ke bawah begini, saya klik 2 kali, saya masuk ke sini lagi, ini saya kecilkan begini ya misalkan. Nah, misalkan begini, kita akan lihat skala gambar ini berapa begitu ya. Nah, caranya kalian klik viewport ini 1 kali saja ya, sampai dia terpilih begini ya. Saya ulangi, saya pilih klik 1 kali aja, masih dalam posisi paper, diklik 1 kali ya, posisi paper, viewportnya klik 1 kali, kemudian ketikkan MO atau properties. MO enter properties ya. Nah, maka layernya adalah viewport dan di sini menunjukkan, kalau di sini viewport dia menunjukkan bahwa yang kita pilih itu adalah viewport. Layernya viewport, kemudian turun ke bawah, kalau kita turun bagian bawah, itu di sini ada standard scale. Nah, saat ini gambar kita itu adalah skalanya adalah 0,0104 gitu. Atau 1:100 lebih gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya kita mau mengatur skala? Ingin kita lihat kalau skala 1:100 bagaimana ya gitu. Nah, kita tinggal pilih custom di sini ya. Kemudian pilih 1:100. Nah, 1:100. Maka gambar kita ini sekarang skalanya 1:100 gitu. Gitu ya. 1:100 itu seperti ini. Tapi kalau ini kita klik 2 kali ya, kemudian ini kita scroll begini, kita kecilkan begini ya, kecilkan begini, saya klik 2 kali lagi, saya lagi cek lagi viewportnya, saya pilih, maka skalanya sudah berubah lagi 0,0039. Nah begitu. Jadi hati-hati ketika masuk di dalam model, kalian scroll begini, maka skalanya akan berubah gitu ya. Saya ulangi, saya akan coba settingan skala 1:100. Pastikan posisinya dalam posisi paper. Saya pilih viewportnya, kemudian saya turun ke bawah. Itu saya pilih custom di sini, saya pilih 1:100. 1:100. Nah, begini. 1:100 berarti gambar kita itu sudah 1:100 gitu ya. Sudah 1:100. Ya, 1:100. Nah, kita tinggal sekarang misalkan kurang ke kanan sedikit. Nah, ini kita posisi model boleh, tapi hati-hati jangan sampai di scroll. Kalau di zoom pen, scrollnya ditahan, digeser begini, dia tidak akan berubah skalanya. Loh, skalanya nggak berubah 1:100. Tapi kalau sampai kita scroll, dia akan berubah skalanya. Begitu ya, bisa dipahami. Jadi itu adalah skalanya. Untuk skala gambar 1:100, berarti gambar kita kalau dicetak ini sudah pasti 1:100. Sekarang coba kita masukkan viewport lagi di sebelah kanan, atau ini dulu ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya coba ingin masukkan viewport lagi di sebelah kanan ya. Viewport, one viewport di sini, saya klik di sini misalkan. Nah, gitu. Caranya ini diperbesar dulu ya, diperbesar dulu mana yang mau diperbesar begitu, begini misalkan. Nah, terkadang kita memang perlu mengubah gambarnya ya, nanti saja gitu. Nah, kita ingin cek ini skala 1 banding berapa, klik di sini, kemudian MO properties, turun ke bawah ya, 0,0435 itu mungkin 1:30 ya. Coba kita cek 1:30, 1:20. Oh, 1:20 bisa ternyata ya. 1:20, 1:10 terlalu besar, 1:20 gitu. Nah, gambar ini 1:20. Sehingga ini tinggal kita paskan saja begini ke sini gitu. Seperti itu. Geser tapi jangan sampai merubah scrollnya. Itu kalau sudah 1:20 ya, dia tidak akan berubah. Kemudian misalkan ini kurang ke kanan ya, tinggal di posisi paper saja, ini diklik, tarik ke kanan gini sudah bisa.
Kemudian kalau kurang ke atas tinggal naikkan ke atas, tapi jangan di scroll ya. Nah, tinggal judul-judulnya, judul dan arsiran dan seterusnya ya. Judul gambarnya itu tinggal dimasukkan. Misalkan ini di sini judulnya sudah diberi atau belum. Nah, berarti ini kita perlu gambar ini, kita perlu apa namanya? Masing-masing ini kita perlu berikan nama gitu. Nah, khusus untuk jika ini gambarnya kecil, maka ini ya atribut definitionnya ini juga harus kecil. Ini kan pakai atribut bagus, ini Leoni sudah mencoba pakai atribut definition ya. Nah, ini atribut definitionnya juga harus kecil ya di sini. Caranya ya ini diambil dulu ya, CO gitu. Saya copy di sini, ini di-explode dulu ya. Explode. Kemudian buat baru mestinya ya. Buat baru seukuran ini diperkecil. Jadi nah di sini ya terlalu besar sekali kan. Nah ini bisa di scale, dipilih, kemudian base pointnya terserah di mana. Nah scale faktornya kecil saja, 0,2 misalkan. Nah misalkan seperti ini, sehingga kalau kita lihat di layoutnya, nah ini kurang naik, kita pindahkan ke atas gitu misalkan ya. Nah sudah di sini model, kemudian kita tinggal masukkan ini tingginya berapa teksnya, 400, berarti harus kecil ya. Tinggal masukkan di sini atribut definition attdef ya, tagnya adalah pondasi misalkan detail date pond gitu, detail pondasi sama saja semuanya. Kemudian text headnya mungkin 100 saja ya, kita coba. Nah pas gitu misalkan ya. Oh layernya hati-hati, jangan viewport, layernya masuk ke teks saja ya. Nah ini detail pondasi. Kemudian buat blok ya, bloknya adalah cop misalkan, pick point di sini, kemudian select object. Oke, sehingga kalau kita masukkan insert apa tadi, copy ya tadi namanya. Nah sudah muncul, misalkan itu adalah detail pondasi 1 misalkan. Nah yang di sini kita tinggal masukkan insert detail pondasi 2 gitu, ini dan seterusnya. Nah sehingga kalau kita lihat di layoutnya, nah maka jadinya akan seperti ini, detail pondasi 1, detail pondasi 2 gitu. Begitu. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Berikutnya di bawah juga bisa kita lanjutkan untuk pondasi batu kalinya gitu ya. Viewport, one viewport gitu. Nah misalkan oke 1:20 ya. Nah ini sudah ada. Nah begitu, detail pondasi 1, detail pondasi 2 tinggal kita kasih namanya di sini. Tadi insert gitu. Nah, dan seterusnya ya, nanti silakan diberi nama sendiri. Nah begitulah, sehingga nanti ketika ini kita matikan, wah ini salah ini ya, kalau viewportnya salah harus dibetulkan ya. Layernya ini kan viewport, ini bukan viewport bener, ini
0. Nah, ini kita pindahkan dulu ke layer viewport. Nah, sehingga kalau layer viewportnya kita matikan, nah jadinya gambarnya seperti ini. Bagus kan? Ini rencana pondasi, detail pondasi, detail pondasi, detail pondasi. Ada satu lagi sebelum saya mungkin ada yang ditanyakan. Kalau ini skalanya sudah fix ya, sudah benar gitu, supaya nggak berubah-ubah, nggak sampai ke scroll gitu, kalian ini dipilih, kemudian MO. Nah, di situ ada yang namanya display locked, jadi dikunci. Display lock itu berarti gambar kita, viewportnya akan dikunci. Ini kalau saya pilih yes ya, saya kunci begitu. Kalau saya masuk ke model ya, saya masuk ke model, walaupun saya scroll, dia sudah tidak bisa diperbesar atau diperkecil skalanya gitu. Nah, kalau saya masuk paper, nah begini, gitu ya. Sama halnya dengan ini. Ini kalau saya sudah kunci, posisinya sudah oke, saya kunci aja skalanya ya, 1:20 tadi. Display lock-nya saya pilih yes. Begitu pula yang ini. Display lock-nya saya pilih yes. Display lock saya pilih yes. Baik. Ada yang ditanyakan? Sehingga nanti gambarnya itu ke depan. Nah, ini sudah saya buatkan kop gambarnya ya. Kita akan buat kop gambar nanti masing-masing gambar akan ada apa namanya ini, akan ada skalanya, ada kop gambarnya dan seterusnya gitu. Nah, viewportnya mati akan jadi seperti ini. Baik, ada yang ditanyakan dulu. Nah, setelah itu kita bisa juga ganti namanya di sini ya. Misalkan rename gitu. Rename namanya adalah pondasi gitu. Nah, begini. Begitu pula nanti kita mau tambahkan layout lagi, caranya gimana ya, supaya settingan yang sudah kita buat tadi digunakan bisa. Langsung saja enggak apa-apa ya. Kita klik layout di sini. Ini dihapus ya, dalam posisi, jangan lupa dalam posisi paper ya. Kemudian kita tinggal klik kanan di sini, page setup manager, klik 2 kali di page setupnya, klik 2 kali, set current ya, set current, close, maka ini akan jadi sesuai dengan apa namanya, kertasnya ukurannya A3, kemudian settingannya sudah monokrom gitu dan seterusnya. Tinggal nanti kita masukkan. Kalau di sini mungkin tadi adalah pondasi, di sini adalah denah gitu. Klik kanan, rename denah gitu. Ya, denah saya masukkan di sini. Viewportnya pindah ke viewport dulu. Kemudian ke view. Kemudian viewport. Masukkan di sini adalah langsung to viewport gitu misalkan. Viewport to viewport. Kenapa ini? Maksud saya ini to vertically ya. Jadi viewport, new viewport to vertically ya. Oke, kemudian silahkan dibuat di sini. Nah, gitu. Klik 2 kali, misalkan ini denah yang lantai 1, klik 2 kali, ini misalkan denah yang lantai 2. Nah, begini. Nah, tinggal kita setting skalanya. Mungkin terkadang kita perlu geser gambarnya ya, supaya agak sedikit jauh gitu. Berarti kita ke model dulu, gambar ini kita geser dulu sedikit, tapi hati-hati, semua layernya harus dinyalakan supaya nanti enggak ketinggalan. Nah, jadi garis asnya dinyalakan. Gambar denah lantai 2 ini saya pindahkan sedikit saja, move gitu. Nah, begini. Saya pindahkan, kemudian saya ke posisi layout lagi. Nah, ini kan sudah bergeser. Jadi bisa seperti ini. Denah lantai 1 dan lantai 2, kita tinggal pilih skalanya, klik di sini, jangan lupa MO, enter. Kemudian pilih ke bawah, di situ adalah custom scale-nya atau skalanya adalah 1:100.
Nah, pas di sini. Kemudian dipilih di sebelahnya juga 1:100. Custom 1:100. Ya. Begitu. Nah, satu lagi, misalkan skalanya tidak ada di sini, misalkan 1:150 gitu. 1:150. Gimana caranya gitu ya? Nah, kita bisa ketikkan di custom scale di sini. 1:100 pun juga bisa kita ketikkan di sini. Jadi 1 dibagi 100. Ya sama saja gitu. Atau 1:150. 1:150. Semakin kecil gambarnya. Nah, begini. Tapi kalau cukup 1:100 ya bisa pilih di sini. Kalau custom di sini itu sudah ada settingan template-nya, standarnya. Tapi kalau mau ketikkan di sini boleh 1:100 gitu. Sudah begitu ya. Nah, ini denah lantai 1, ini denah lantai 2. Nah, begitu. Tinggal kalau sudah selesai benar-benar oke, ini tinggal dikunci. Display locked. Jadi kalau saya klik 2 kali di sini, diperbesar, diperkecil, ini tetap dalam posisi kertas. Gitu. Kemudian kalau sudah, ini bisa dimatikan viewportnya. Nah, sehingga kelihatannya bagus seperti ini. Fondasi, denah. Nah, itu nanti bisa jadi kita seperti gambar ini ya. Nah, itu semuanya seperti ini. Nah, tinggal nanti di sini di skalanya itu mungkin kita perlu edit ya. Jadi kalau sampai sini dulu ada yang ditanyakan, silahkan supaya tidak bingung kebanyakan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dari gambarnya. Jadi harapan saya kalian bisa menyelesaikan tugas kalian gitu. Yang dibingungkan apa gitu, yang ditanyakan, sehingga kita bisa bahas gini, diskusi gitu. Dari gambar-gambar yang sudah digambar itu apa yang kesulitan, atau dari materi ini apa yang kesulitan gitu. Saya mau tanya lagi, Pak. Oh iya, silakan Leoni. Pak, untuk kan yang tugas kemarin itu, Pak, Mm-mm. waktu yang gambar nama atau potongan itu kan ukurannya kan kayak naik terus gitu, Pak, bukan lurus, bukan menyamping gitu. Oh, ukuran di sini. Iya, Pak. Oh ya, iya kalau itu memang sebentar. Kalau ini yang dimaksud begini ya Leoni. Iya, Pak, berarti kan bertambah terus dari titik. Iya betul. Kalau ini memang eh harus manual begini ya. Ini saya masukkannya bukan bukan otomatis. Jadi kita masukkannya manual Leoni memang. Jadi tidak otomatis begitu. Apakah yang dimaksud seperti itu? Jadi kalau kita seperti ini ya, kita buat seperti ini gitu. Biar agak besar. Besaran. Nah, misalkan ini ya. Ini kalau saya lanjutkan kan jadinya begini ya. Nah, begini kan. Sebenarnya bisa pakai ini sih. Kalau begini sebentar, belum kesini dulu. Elevasi di gambar potongan itu memang mengacunya semuanya pada elevasi 00 ya. 00. Jadi 00 ke sini berapa? Kemudian dari titik ini tinggi kusen ini misalkan sampai ke titik 00 berapa, supaya nanti memudahkan dalam proses pelaksanaan gitu. Jadi elevasi lantai sampai mulai dari titik 0 berapa, semuanya dihitung dari titik 00. Sedangkan kalau kita biasanya itu kan menggunakan misalkan dimensi begini ya. Ke sini tadi pakai dimensi apa ya? Tandon ya. Itu kan kalau kita pakai continue itu kan dia melanjutkan begini ya. Tidak start dari titik 00 gitu. Nah, ini memang saya membuatnya manual gitu. Atau sebenarnya coba ya. Kita bisa pakai ini. Dim baseline ini. Tapi kok jauh sekali ya. Dim baseline.
Nah ini sebenarnya bisa, tapi kok ini jauh sekali ya. Nah begini kan, loh ini 2 meter 10 1 meter 25, tapi tampilannya akan seperti ini gitu, padahal kita menginginkannya adalah elevasi. Kalau ini kan jarak, walaupun misalkan ini bisa digunakan begitu, tapi kita tampilannya adalah inginkannya adalah mulai dari, kalau jarak yang ingin diketahui sudah bisa seperti ini ya. Jadi dim baseline itu adalah semuanya diacu jaraknya pada titik yang dikehendaki gitu. Jadi semuanya dari titik 0 di sini. Tapi kalau tampilan gambar potongan itu mestinya standarnya adalah bentuk jaraknya adalah merupakan elevasi begitu ya. 0 plus 125 plus 210 plus 275 plus 330 plus 380 dan seterusnya gitu. Jadi membuat ini memang manual, Leoni. Saya pakai lingkaran, saya hex gitu, saya masukkan teks gitu, plus minus dan seterusnya gitu. Apakah itu yang dimaksud? Kalau dim baseline itu hanya menunjukkan saja. Kalau dim baseline ini hanya menunjukkan dimensinya dihitung dari mana gitu, titik-titik yang dikehendaki. Tapi kalau untuk gambar potongan sebaiknya pakai ini. Kita buat manual aja begini. Begitu. Kemudian kalau untuk gambarmu ini sudah bagus, sudah lancar gitu ya. Tinggal beberapa detail-detail ya Leon ya. Misalkan ini garisnya, oh ini garis asnya ya, garis asnya ikut. Sorry. Nah seperti ini, gambar ini mestinya kan tadi gambar potongannya karena warnanya sama-sama hijaunya ya. Gambar potongan saya ganti nama warna merah misalkan. Kalau mau ganti warna boleh, tapi yang ada di sini maksudnya supaya nanti ya sebenarnya kita suka-suka sih. Tadi kamu kan beri warna sesuai dengan keinginanmu di true color ini, tapi itu dampaknya adalah nanti ketika di layout di monokrom dia tidak akan ikut jadi warna yang hitam gitu. Jadi kalau mau memodifikasi mungkin yang ada di sini gitu ya gitu. Oke, misalkan ini. Nah, ini kan mestinya ada detailnya di sini. Itu kalau ini balok, berarti ini kan balok yang terpotong ya, ada arsirannya ya. Berarti mestinya kan ini begini. Ini nah, begini mestinya ya. Nah, begitu. Ini baloknya yang utuh. Ini balok ke arah ke kita, ini balok ke arah horizontal gitu. Nah, begitu. Ini juga mestinya ini adalah baloknya begini. Sorry. Nah, mestinya begini ya. Ini plat dan baloknya kan terpotong begitu. Kemudian ini kok dindingnya garisnya banyak sekali apa ini Leonia? Mestinya hanya ini, kok ada banyak apa ini ya? Mestinya hanya ini saja toh ya. Nah ini saja kan. Jadi ini plesteran, ini dindingnya mestinya begitu. Jadi tinggal di sini dibuat tinggal head saja, heads. Oh ini headsnya semuanya ya. Oke. Coba heads itu bisa pakai ini loh. Ada salah satu fasilitas di sini adalah headsnya pakai mana ya? Kok enggak ada ya? Yang kuas ini inherit properties ini. Itu adalah kita ingin menyamakan heads yang kita mau masukkan. Ya. Ini sumbernya inherit properties. Kemudian kita letakkan heads itu di mana yang kita inginkan, misalkan di sini. Nah, gini. Gini kan yang benar. Jadi hanya ada penebalan di sebelah luar dan sisi dalam ini gitu. Kemudian heads lagi.
Ini sumbernya diletakkan di sini. Itu pula dengan di sini ya. Nah, ini kebanyakan garis ya Leoni ya. Mestinya ini. Add lagi. Tinggal add breakpoint ya. Breakpoint di sini. Nah, gitu. Ini juga ya Leoni, kebanyakan. Ya, jadi begini saja kan. Iya, Pak. Iya. Sip, tapi ini sudah sip. Bagus. Ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, terus ini kusennya kan sebentar. Distance. Oh, berarti ini dindingnya yang lebih lebar ya dindingnya. Oh, karena 20 pasti ini. Oh, baloknya 20 ya. Baloknya 20. Iya. Berarti dindingnya lebih tebal. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting begitu. Maksud saya begini, ini kalau kusen itu kan potongannya mestinya begini. Oh iya, sama ya. Ini dindingnya 20. Ya oke, tidak apa-apa. Memang ada yang seperti ini dinding 20. Oke lah. Bagus. Ada yang ditanyakan lagi? Jadi minta tolong dikerjakan, digambar, sehingga kalau dikerjakan kita bisa diskusi mana yang mungkin ada kesulitan begitu. Kemudian kita bisa bahas gitu. Jangan lupa arsiran-arsirannya ya Leon ya. Begitu. Silakan. Iya, bagus. Ada yang mau ditanyakan lagi? Irfan ini sebenarnya bisa ini, menggambar ini sudah bisa ini. Dilanjutkan saja Irfan. Kamu baik-baik saja kan? Ada masalah atau Irfan? Atau ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Iya, mungkin tugas-tugas semakin banyak ya, tapi tetap semangat. Ya, tetap semangat. Ya, dicicil begitu supaya nggak terlalu banyak di akhir gitu. Jadi begitu, tinggal nanti apakah ini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti materi kita kurang memberikan kop gambar saja. Nah, kop gambar itu nanti kita gunakan attribute definition ya. Attribute definition yang nanti kita bisa, prinsipnya sama seperti ini. Jadi ada beberapa ada bagian yang tetap, ada bagian yang berubah gitu. Bagian yang tetap kan gambarnya ini tetap, tapi yang berubah kan judul-judulnya. Nah, kita akan atur kop gambarnya bagaimana gitu. Saya sedang buatkan gitu template-nya. Gimana ya? Template-nya ini tapi belum selesai. Atau nanti coba kita ini, tapi ada yang ditanyakan atau sudah paham semua ya? Nah, kalau sudah paham nanti itu tinggal begini dari kop gambar ini ya. Ini cara-cara memasukkannya ya. Kita tinggal memasukkan, sebentar, dari sini kalian buat ya, kalian nanti tinggal buat kop gambarnya begini. Nah, kop gambarnya itu nanti tinggal ini kita jadikan blok, kemudian viewportnya tinggal diletakkan di sini gitu ya. Ini adalah kop gambarnya. Variabel yang tetap yaitu nama tugas, kemudian praktikum cat ini, kemudian dosen ini, nama itu kan tetap judul gambar. Nah, yang berubah adalah judul gambar. Judul gambar ini berubah, skala juga berubah, berbeda, nomor lembar ini juga berubah gitu, keterangan ya mungkin ada perubahan di sini gitu. Sehingga kalau ini sudah kita
buat gitu yang fix gitu, kemudian kita tinggal buat poin lain yang apa namanya yang berbeda gitu. Nanti akan saya kirimkan kop gambarnya ini ya, saya akan perbaiki sedikit dulu, kop gambarnya akan saya kirimkan gitu. Tapi kalian bisa mulai sebenarnya buat ini dulu aja ya. Jadi di pondasi di sini isinya ini nanti mungkin bisa berubah, tetapi ukuran kopnya ini, pinggirnya ini adalah kemarin saya sudah coba, itu adalah ukuran nanti buat rectangle ukuran berapa ini ya, distance 340 kali 270. Oke, kop gambar itu adalah rectangle ukuran 340 kali 270. Maksudnya begini, jadi jangan lupa di sini buat dulu layer namanya kop. Kop gitu, kop gambar ya, kop gambar. Terserah sih warnanya. Oke, kemudian buat sebagai layer yang aktif, kemudian buat rectangle. Dari sini ukurannya adalah tadi 340,270. Oh, kok kecil? Salah ya? Bukan 340. Oh, 390. Oh, 390 atau 395 ya. 395 kali 270. Rectangle dari sini 395,270. Nah, jadinya seperti ini. Nah, begitu. Kemudian nanti buat dulu jaraknya dari sini ke sini ya, distance 55. Jadi L sorot di sini, arahkan ke kiri, jaraknya 55 sampai ke bawah di sini. Nah, itu dulu aja. Jadi ini ukurannya 395 kali 270, kemudian buat kolom dengan ukuran tadi 55 ya, dari pinggir kanan. Oke, ini dulu aja. Sorry. Ini jadi buat seperti ini. Nah, berikutnya posisikan viewport. Kemudian kalian tinggal view, kemudian viewport. Tinggal atur-atur seperti tadi ya. One viewport. Misalkan di sini. Nah, mulai diatur mungkin ini apa pondasi tadi. Pondasinya diatur seperti ini. Ya, diatur skalanya 1:100. Nah, pas gitu. Kemudian di sebelah masukkan lagi viewport dan seterusnya gitu. Ya, gitu. Jadi itu tadi, hari ini kita akan tadi sudah belajar tentang viewport, tentang model paper dan skala gambar. Berikutnya nanti kita akan buat kop gambar dengan atribut definition ya. Dengan atribut definition di mana ada beberapa, nanti ini saya kirimkan saja, template-nya ini saya kirimkan saja, nanti kalian bisa buat gitu.
nanti seperti ini, atau begini saja wis, sekarang saja ya, masih ada waktu. Ini saya copy dulu, Ctrl C, copy with base point. Copy with base point. Dan woi, ini berat sekali. Nanti saja ya, saya kirimkan, kalian buat seperti ini dulu. Ini ternyata berat ketika diplotkan di bentar. Nah, begitu. Nanti poin ini tetap ya. Tinggal nama mahasiswa ini nanti akan berubah. Ini MO-nya berapa ya? Tingginya adalah 3, baik. Stylenya teks 1 ya. Jadi yang kita ganti adalah ini nama mahasiswa, name-nya, kemudian judul, skala, nomor lembar. Nah, jadi poin-poin ini tetap. Tugas, praktikum, dosen, nama mahasiswa berubah, NIM berubah, judul gambar, skala. Tinggal sekarang kita masukkan nama mahasiswa ya. Nah, caranya adalah tadi nama teksnya apa ya? Kalian buat teks style dulu seperti biasa. Teksnya 3, teks 1. Jadi tinggal ATTDEF itu tagnya adalah di sini nama mahasiswa, nama ini tidak boleh ada spasi sih, nama underscore MHS gitu aja, MHS, kemudian tekstilnya adalah teks 1 kalau saya tadi ya, teksisnya 3. Oke, saya letakkan di sini. Kemudian NIM ATTDF ya, NIM saya letakkan di sini ya. Judul gambar ATTDF, judul 1, mungkin nanti judulnya gambarnya lebih dari 1 ya. Nah, ini tingginya saya ganti misalkan 5 gitu supaya agak lebih besar. Itu judul 1, kemudian ATTDF lagi, di sini judul 2, copy saja tuh. Berikutnya skala ATTDEF lagi, skala gambar
ininya 3 itu, skalanya 1. Mungkin nanti ada gambarnya yang 2 seperti rencana pondasi tadi, ada skala 2. Bentar, ini skala 1 mestinya. Kemudian ATTDF skala 2. Semoga bisa diikuti ya, nanti dicoba. Oke, nomor lembar itu masukkan misalkan agak besar ya, 8 di sini. Oke, nah kalau sudah itu kita tinggal buat ini, misalkan viewportnya saya hapus dulu. Kita tinggal buat, pastikan ini tadi semuanya ada di layer cop ya, cop. Kemudian sekarang kita tinggal buat blok. Jadi insert, saya akan buat namanya cop gambar namanya, kok insert sih, B ya, buat blok namanya adalah cop A3 gitu, misalkan cop A3. Pick point-nya gitu, misalkan saya letakkan di sini gitu. Oh sorry, di sini. Nah, select objeknya ini hati-hati. Select objeknya itu, nah ini nanti pengaruh ke pertanyaan. Dipilih mulai dari bawah di sini ya. Nomor lembar, yang attribute definition dulu. Attribute definition dipilih dulu. Ini gitu. Name, nama mahasiswa, sudah. Kalau sudah baru pilih semuanya. Enter. Oke, kalau sudah ini tinggal di oke. Nah, sekarang kita tinggal insert. Insert bloknya tadi adalah cop gambar ya. Insert cop A3. Oke, saya masukkan di sini. Nah, tinggal ada pertanyaan gitu. Nomor lembar misalkan 1, skalanya misalkan tadi, misalkan ini ya 1, skala 2 tidak ada, skalanya hanya pondasi ya, 1 banding tadi 1 banding 20 dan 1 banding 100. 1 banding 100, nanti bisa kita ganti. Judul 2 adalah detail pondasi, judul 1 adalah rencana pondasi. NIM mahasiswa misalkan NIMu adalah 2020 32003. Nama mahasiswa misalkan adalah Bruno Mars. Oke. Nah, ini langsung begini. Langsung berubah begini. Nah, ketika kita di denah di sebelahnya, misalkan ini saya hapus dulu ya. Ya, dengan cara yang sama kita tinggal insert blok saja. Hati-hati viewportnya ya, ini cop gambar. Insert cop A3. Nah, begitu. Nomor lembar 2, skala 2 tidak ada. Skala 1 1 banding 100. Judulnya judul 2 denah lantai 1 ya, denah lantai 2, yang ini adalah denah lantai 1. NIM-nya tadi berapa? 2020 31003. Nah, masihnya tetap Bruno Mars. Nah, begini. Begitu. Jadi ini sudah template-nya begini. Nanti saya kirimkan saja. Tugas praktikum program studi. Jadi yang berubah itu hanya variabel-variabel yang berbeda, yang lainnya tetap. Skalanya 1-100, yang pondasi 1-100 dan 120. Nah, setelah itu kalian tinggal maaf ini layernya salah ya, kok. Kalian tinggal pindahkan ke layer viewport, kemudian lakukan cara yang tadi gitu. Jadi viewport itu one viewport di sini. Sorry. Viewport new viewport itu single, buat di sini ya, ini dikecilkan begini bisa ya, seperti cara yang tadi sudah diatur-atur begini. Kemudian klik di sini MO, skalanya menjadi 1 banding 100.
ya, 1:100. Nah, sudah. Kemudian ditambahkan lagi view ya, viewport, one viewport. Mesti bermasalah ya. Ini aja view, viewport, new viewport itu single, buat di sini atau langsung dua view, viewport to viewport ya. Sorry. New viewport, pilih to horizontally dari sini sampai di sini ya. Yang di sini adalah rencana pondasi yang di sini. Yang di sini adalah rencana pondasi yang di sini. Jangan lupa tinggal kita setting skalanya. Scale 1:20. Ya, kalau nggak masuk nanti bisa diatur-atur lagi lah, kira-kira seperti itu. Begitu ya. Nanti saya kirimkan template-nya, apa namanya ini, template-nya kop gambar ini, nanti kalian buat bloknya ya, atribut definisinya seperti cara di video ini. Kira-kira begitu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Apakah ada yang ditanyakan? Silahkan. Tidak ada? Atau coba dulu ya. Nanti dicoba dulu. Ini saya sebentar saya kirimkan template kop ini, kop gambarnya template kopnya saya kirimkan. Kemudian kalian buat atribut definitionnya seperti tadi, dibuat blok, kemudian kalian masukkan gambarnya di dalam sini ya. Gitu. Skala-skalanya bisa tidak harus seperti yang saya masukkan, mau dibuat ini 125 dan seterusnya itu bisa ya. Jadi kalau tadi 120 terlalu besar gitu menjadi 125 itu juga bisa. 1:25. Nah, gitu. Tinggal geser begini. Ya, begitu. Ada yang mau ditanyakan? Semi? Leoni? Oh, ini 3 orang ya. Tapi Irfannya 2. Baik. Sam nanti bisa, kalau bingung ketemu saya nanti jam agak siang ya Sam ya. Setengah 12 gitu. Leone dilanjutkan, semuanya dilanjutkan tugasnya. Baik, kalau tidak ada saya akhiri dulu. Sebentar lagi saya kirimkan kop gambarnya itu supaya kalian bisa buat menjadi kop gambarnya dan mulai bisa memasukkan layout-layoutnya ya. Tentunya kalau gambarnya sudah ada.